Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa ma arsalnaka min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Wa qala aydan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. وقال أيضا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Abang-abang suruh diem sampai baca selawat orang disautin pisan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama bu'istu liutammim makarimal akhlaq. Wa qala aydan innama ana ar-rahmatul muhdah atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama yang kita hormati, yang saya hormati, Ketua DKM Masjid Jami Nurul Huda Bapak Anton Sujarwo beserta semua pengurusnya, semoga senantiasa bercucuran rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala di dalam hidupnya di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Tetamu kita yang senantiasa kita cintai, kita muliakan, Syekhuna Asy-Syeikh Muhyiddin Abdul Razzaq Siddiq Mizawiyah Dimashqi. Semoga senantiasa beliau dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, senantiasa diberi kekuatan oleh Allah zahir dan batinnya untuk terus bersama-sama dengan kita khidmat dalam dakwah pada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk membawa kita, membimbing kita dalam taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah dan taat cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Guru-guru kita Kiai Haji Nasrullah Nawawi, Kiai Haji Abdullah Nawawi, Kiai Haji Khairudin Nawawi, Kiai Haji Abdul Karim Nawawi, tokoh agama Bapak Ustadz Haji Dadan Zainuddin SPD, Imam Besar Masjid Jami Nurul Huda Bapak Ustadz Sada Suhada, dan Kepala Desa Wanajaya beserta jajarannya Bapak Nurdin Khalid, tokoh masyarakat, para alim ulama, para guru yang tanpa mengurangi hormat Al-Fakir, tidak menyebutkan satu persatu namanya. Semoga senantiasa kita semua diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, muslimin, muslimat, dan anak-anakku sekalian yang berbahagia, yang semoga kita semua yang hadir di sini disehatkan badannya senantiasa dan juga dikuatkan iman kita, dibanyakkan rezeki kita, dan juga dibimbing oleh Allah dengan ridhonya, dengan rahmatnya. Senantiasa kita dalam iman dan Islam, senantiasa kita di dalam kekuatan dan daya dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita selamat dari dunia sampai akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian
Alhamdulillah, kita masih terus merayakan Maulid Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita bersyukur Allah masih memberikan kesempatan, kesehatan dan kemauan untuk menyelenggarakan yang lebih tepat kalau menurut saya adalah memperingati, mengingat Nabi Muhammad SAW. Karena mengingat itu datangnya ada dari dua perkara, dari dua tempat, dari pikiran dan dari hati. Itu mengingat dari pikiran dan dari hati. Kalau mengingat dari pikiran, ketika kita banyak mendapat informasi, ilmu pengetahuan tentang keagungan, tentang sifat, syama'il, akhlak dan sifat mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita semakin membaca tentang keagungan Nabi, keindahan Nabi, akhlak Nabi, sejarah Nabi, maka pikiran kita sering teringat kepada Rasulullah SAW. Tetapi ada yang mengingat datangnya dari hati, dari cinta. Karena setiap cinta mesti mengingat. Ingat di sini sama artinya dengan asyauq, yaitu rindu kepada Rasulullah SAW. Nah, mungkin kita menyebutnya ini memperingati. Apakah kita menambah pengetahuan kita tentang kebesaran Nabi untuk kita dapat mengingat. Sebetulnya kita namakan Maulidin Nabi. Maulid maknanya adalah kelahiran Nabi, yang lahir. Kalau maulud yang dilahirkan, kalau maulid yang lahir. Kita ingat yang lahir. Nah, maka untuk menambah ingat itu kita rayakan maulid ini. Maka yang lebih tepat zikra Maulidin Nabi. Meskipun boleh disebut haflah, haflah Maulidin Nabi. Kalau dalilnya mengingat, yaitu Allah berfirman, wa dzakirhum bi ayyamillah. Allah menyuruh kita untuk mengingat hari-hari Allah, hari-hari di mana Allah memberikan satu keluar biasaan. Ayat ini memang ditujukan untuk Bani Israel. Ayat ini turun kepada Nabi, Nabi menyuruh, Allah menyuruh kepada Rasulullah SAW untuk menyuruh Bani Israel mengingat sejarahnya. Waktu dia diselamatkan oleh Nabi Musa dari cengkraman Firaun, kemudian dibawa lari sampai ke laut, kemudian dibelah laut, nyebrang selamat. Dia lapar, datang makanan dari surga, haus. Nabi Musa mengetuk batu menjadi 12 mata air, dan seterusnya mendapat wahyu di Bukit Tursina. Allah menyebut peristiwa itu hari Allah, hari di mana Allah menyelamatkan mereka, hari di mana Allah menunjukkan keagungan, kebesaran Allah dan kebesaran Nabi-Nya. Namun ulama ahli sunnah sepakat bahwa dari semua hari yang dinamakan hari-hari Allah, dari semua yang terjadi pada para nabi, ada hari yang paling agung, yaitu hari di mana dilahirkannya junjungan kita Sayyidina Rasulullah SAW. Turunnya Nabi, lahirnya Nabi lebih mulia, hari lahirnya Nabi lebih mulia
daripada hari diturunkannya Al-Quran. Ya, karena dengan sebab lahirnya Nabi maka Al-Quran turun. Dengan sebab lahirnya Nabi maka Allah ciptakanlah ya, sebelumnya makhluk ini, dunia ini, dan juga akhirat. Bahkan di akhirat surga dan neraka adalah dimaksudkan karena akan adanya kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ya, tanpa ada Nabi, tanpa ada Al-Quran dan hadis, tanpa itu, tanpa ada ibadah, dan tidak ada surga dan neraka dan seterusnya. Seperti mana seorang laki-laki kapan bikin rumah, kapan beli mobil, kapan punya usaha, nanti kalau ada bini, gara-gara bini apa baik ada. Kalau nggak ada bini, bikin apa baik ya kagak jadi. Udah jadi juga nggak resep. Maka gara-gara bini jadi bikin rumah, jadi beli mobil, jadi bikin usaha. Kalau bininya 2, rumahnya 2. Bininya 3, rumahnya 3 meren. Ilok dicampurin jadi 1. Emang kucing. Ya. Artinya dengan ketetapan akan adanya Rasulullah sebagai jelmaan kesempurnaan Allah satu-satunya, tunggal. Allah punya sifat sempurna, Allah punya sifat indah. Allah ingin tunjukkan kepada siapa? Ya kepada makhluk, ya kepada manusia. Siapa dari manusia juga yang Allah gunakan, Allah pakai tubuhnya untuk menjadi jelmaan keindahan Allah. Dan itu hanya tunggal, yaitu Rasulullah SAW. Ya. Maka oleh karena itu secara logik, secara akal kita menerima ya bahwa Allah menciptakan alam semesta ini karena Nabi. Siapa Nabi ini? Jelmaan kesempurnaan Allah. Jadi untuk Allah, demi Allah menunjukkan kesempurnaannya, maka Allah ciptakan semua ini. Dan ciptaan semua itu juga merupakan penunjukan Allah akan kesempurnaan Dia. Jadi oleh karena itu ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, yang paling mulia ciptaan Allah ini manusia. Dan manusia yang paling mulia adalah umat Nabi Muhammad SAW. Maka kita mesti jaga kemuliaan ini ya. Kita mesti pelihara agar kita betul-betul menjadi manusia ya. Nah untuk manusia inilah Allah ciptakan dunia ini. Kalau Allah nggak bikin kita, Allah nggak bikin dunia serta isinya ya, nggak bikin binatang, nggak bikin tumbuh-tumbuhan, nggak bikin laut, nggak bikin gunung, nggak bikin makanan. Kalau bukan untuk kita semua. Allah berfirman, sakhkhara lakum ma fis samawati wal ard. Allah menundukkan untuk kamu wahai manusia apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Bahkan untuk kita juga, Bu, Allah ciptakan akhirat. Ada surga, ada itu tempat kita juga dua-duanya. Ya. Untuk kita juga Allah ciptakan malaikat dan jin dengan iblisnya dan setan-setannya untuk kita. Maka kita jangan pikirin dunia, jangan pikirin akhirat, jangan pikirin malaikat, jangan pikirin jin, jangan pikirin tumbuh-tumbuhan, jangan pikirin hewan, makanan ya. Juga jangan pikirin manusia. Yang kita pikir adalah Allah Subhanahu wa ta'ala.
Yang mana Allah menciptakan semua ini adalah untuk kita. Dan kita ini Bu, setiap orang itu hanya tunggal untuk dirinya. Paham gak Bu? Ya, kita ini hanya tunggal untuk diri kita. Apakah kita punya dua kepribadian? Punya dua tubuh? Punya dua pikiran? Tidak. Kita hanya punya diri sendiri. Ya, makanya Allah pelihara diri kita itu ya, oleh ciptaan yang Allah berikan di dalam diri ini, yaitu egois. Ya. Artinya kita apa-apa buat kita. Ya. Ibu kawin sama laki, emang buat mikirin laki? Kan kagak. Allah nggak nyiptain begitu. Ya. Kira-kira perempuan kawin sama laki-laki supaya dibahagiain apa supaya dideritain Bu? Nah iya. Laki juga sama. Kawin itu bukan untuk mencintai, tapi untuk dicintai. Ya, untuk dicintai lah. Kalau orang cinta malah bubar modern. Ngapain kawin namanya kagak demen? Ya, itulah cara Allah memelihara kita. Oleh karena itu kita meski mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Karena kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Nah maka orang yang atau makhluk yang lain dari diri kita adalah jalan untuk ibadah kita kepada Allah. Ya. Jalan ibadah kita kepada Allah agar kita mendapatkan kebahagiaan. Nah maka kita melakukan kewajiban-kewajiban kepada sesama, kepada orang lain. Kepada orang lain artinya kepada orang selain diri kita. Suami kita, istri kita, orang lain. Ya. Sebenarnya kita bukan sedang membahagiakan mereka. Meskipun tadi kita katakan bahwa setiap orang ingin membahagiakan dirinya, tapi ketika kita melakukan untuk orang lain, bukan untuk membahagiakan mereka, untuk membahagiakan diri sendiri. Ada istilahnya, kita jangan menuntut hak kita dari orang, tapi kita lebih melakukan kewajiban kita. Karena hak itu akan dapat apabila kewajiban itu kita laksanakan. Nah, yang seperti ini itu perlu akhlak. Ya, perlu akhlak. Kita kan nggak bisa membahagiakan diri sendiri. Kita perlu sesuatu yang ada di luar diri kita memenuhi keinginan kita berbahagia. Namun kita punya kewajiban kepada sesuatu itu. Dan Allah syariatkan caranya seperti ini. Kita mesti tidak keluar dari syariat. Apabila kita melakukannya, kita mendapatkan kebahagiaan berlipat ganda di dunia dan di akhirat. Ini kita cerita sebagai orang muslim, Bu. Apa saja yang kita lakukan, Allah beri pahala. Apa saja. Ya. Bahkan musibah kita dapat pahala. Saya tidak ingin mengatakan, karena ini perkataan eksklusif, berdosa kita dapat pahala. Ya. Ini ya sebuah tanda kutip ya, untuk ada penjelasan yang detail tentang bagaimana berdosa dapat pahala. Ya. Mudahnya logiknya begini, gara-gara dosa kita disuruh taubat. Ya.
Allah ciptakan dosa untuk Allah ampunkan, karena Allah punya sifat pengampun banyak banget. Allah punya sifat pengampun banyak. Ghafir, Ghafar, Ghafur, itu nama gelaran untuk Allah yang sangat maha pengampun. Rauf, Rahim, Karim, ya, Wadud, ya, semua sifat itu merupakan jelmaan kasih sayang, ya, sifat kasih sayang Allah yang bermacam-macam. Bahkan kata Rasulullah juga berkata begini, syafaati li akhlil kabair min ummati, syafaatku untuk orang yang berbuat dosa besar dari umatku. Nah ini oleh karena itu kita sebagai umat Islam ini mestinya kita punya sarana untuk kita menjadi bahagia. Mestinya kita ini bahagia, Bu. Nah, jangan menderita. Kira-kira ibu menderita apa bahagia, Bu? Lemes amat ngomong bahagia. Ibu sama suami, ibu bahagia apa enggak? Biar suami kawin lagi dia masih bahagia baik. Tuh kan, udah dibilangin, udah dikasih muqaddimah banyak, mentah lagi. Ya, kita dapat kesusahan, saya ini serak, Bu. Tadinya saya nggak mau bicara nih. Saya minta acara ini jam 11 selesai, karena jam 11 saya terus ke airport. Besok jam 8 itu sudah sampai di Gorontalo. Jam 2 ada seminar. Ini saya suaranya begini nih, tahu nih, sama demam-demam dikit. Nanti masuk airport dikirain COVID lagi nih. Sedikit saja bahwa umat Islam, ya, adalah umat yang mempunyai sarana kebahagiaan yang agung. Bahkan kebahagiaan yang diberikan kepada kita, kebahagiaan abadi di akhirat, bukan di dunia, yaitu ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Makanya Nabi menyuruh kita, Bu, kalau dapat kegembiraan kita disuruh mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Kalau mendapat kesusahan, penderitaan, apa bacaannya, Bu? Alhamdulillah ala kulli hal. Jangan kalau dapat kesusahan, bujuk buset bang, katanya. Jangan ya, Bu. Alhamdulillah ala kulli hal. Ya. Karena kata Nabi, seorang mukmin itu seorang yang sangat unik. Kalau dikasih kesenangan, dia bersyukur. Kalau dikasih kesusahan, dia bersabar. Dan itulah kebaikannya untuk orang-orang mukmin. Kita ini serba menjadi baik. Ya. Maka ulama mengatakan al-muslim alal khair. Ya. Seorang muslim itu selalu dalam kebaikan. Enggak ada enggak baiknya kita, Bu. Dosa aja baik. Coba saya perhatikan begini. Ada orang belum bisa ke masjid, belum bisa sembahyang, masih minum misalnya, masih berbuat maksiat. Itu ngelihat kita kumpul di sini tuh malu dan rasa hina. Mungkin lari, ngelihat Pak Haji aja lari. Ya, apalagi ngelihat guru, ngelihat ustaz, ngelihat ulama. Dia perasaannya udah hancur aja. Ya, gua orang hina-hina, orang jelek. Ya, itu sifat hanya diberikan kepada umat Islam. Di umat lain, Bu, ya, nggak ada perasaan tumbuh tuh, nggak ada.
karena ada iman di dalamnya. Nah makanya para aulia itu mengatakan itu keadaan yang sangat baik. Kudunya mah orang yang punya perasaan begitu adalah orang yang banyak menerima anugerah. Allah kasih ilmu, Allah kasih iman, Allah kasih taat, Allah kasih amal, Allah kasih ibadah, Allah kasih gelaran ustadz, kiai, banyak banget. Itu nikmat, kudunya mah dia tuh yang hina tuh. Malah yang berdosa. Maka orang soleh juga, orang ulama juga, kalau dia banyak ibadahnya, banyak amal solehnya, kemudian dia merasa besar, Allah akan bikin dia maksiat supaya merasakan hina. Itu maksud tadi. Salah satunya dosa aja ya, itu bagi umat kita ini adalah satu anugerah besar. Ulama menyebutnya hikmah. Makanya di akhirat nanti Bu, ada hamba yang ditanya oleh Allah. Kata Allah, kamu dulu di dunia berdosa, berbuat dosa ya, tahun anu, bulan anu, hari anu, tanggal anu, iya kan? Malunya bukan main Bu, di depan Allah ditanya ya, iya, sambil menunduk. Terus bulan itu juga hari itu kan kamu berbuat dosa kan? Iya, katanya. Terus hari ini bulan itu kamu juga berbuat dosa kan? Iya. Terus nggak ada orang yang tahu, itu karena aku tutupi ya. Maka hamba itu menangis. Kita banyak dosa yang kita lakukan, kita tutupi karena nggak boleh orang tahu, karena kita takutnya sama orang. Tapi itu Allah yang nutupi, bukan kita. Kalau Allah mau buka, ada, bisa aja. Tapi apa kata Allah? Di dunia saja aku tutupi, di akhirat ilok dibuka, udah ditutupi nama Allah di dunia. Kata Allah, di dunia saja aku tutupi, maka di sini aku ampunkan. Ya. Sifat ampunan Allah itu Bu, kalau umat manusia ini semua berdosa, itu cuma seujung kuku saja, atau satu tetes di lautan dibanding ampunan Allah. Kita sering mengatakan gua banyak dosa, kayaknya udah orang ngaji. Lah ngapa emang? Ama engkau udah tua, gua mau katanya udah tua, gua mau udah nggak ngaji ge. Lah kan masih bernapas. Udah tua baik. Emang kalau sama tua Allah nggak ngasih ilmu? Ya udah tua emang kita nggak perlu ilmu? Nah inilah hikmah yang kita ingat ini, yang kita peringati ini, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya semua tadi yang kita ceritakan secara ringkas tuh, itu karena Nabi. Nah kita memandang Nabi begini, memandang Nabi ini tadi, sifat kasih sayang Allah, kalau tidak Allah jelmakan dalam bentuk ciptaan, kita tidak bisa menyaksikan, kita tidak bisa melihat ya. Tetapi Allah ciptakan bentuk kasih sayangnya kepada seorang manusia tunggal satu-satunya, yaitu Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namanya saja Muhammad. Apa arti Muhammad Bu? Bu, arti Muhammad apa? What deh? Kagak ngaji majelis ta'lim kali. Arti Muhammad apa Bu? Yang dipuji. Orang tahu apa emang orang mau jawab?
Saya mau nanya sama bapak-bapaknya, takut kagak tahu juga, malu nanti depan bininya. Jadi ibu-ibunya jadi talenan dah. Ya. Nah, makanya namanya Muhammad yang dipuji. Ya. Terus namanya Ahmad. Apa makna Ahmad? Yang memuji. Maka Muhammad sama dengan Mahmud, Ahmad sama dengan Hamid. Dia yang dipuji, dia yang memuji. Siapa yang mampu memuji Allah dengan sifat sempurna yang Allah berikan kepada dia? Hanya Nabi Muhammad SAW. Kita dapat memuji Allah itu karena Allah turunkan sifat yang patut dipuji, sifat baik, sifat mulia, sifat akhlak, baru bisa puji. Kalau Allah nggak turunkan akhlak kita, Bu, nggak bisa muji Allah. Makanya orang-orang yang berakhlak dipuji. Nah, sumber akhlak adalah Rasulullah SAW. Maka dialah Hamid, dialah Ahmad. Dan dia juga tempat Allah turunkan sifat-sifat mulia itu. Maka alamat pujian ke dia. Dialah Muhammad dan dialah Mahmud. Nah, maka ya, dengan sifat inilah Allah ampunkan semua. Bu, kalau kita ya mempunyai akhlak Nabi nih, masuk surga, Bu. Karena di situ ada sifat yang mulia, sifat Allah. Ya. Itu perlunya akhlak. Akhlak itu anugerah Allah. Akhlak itu membuat kita masuk surga. Akhlak ini yang membuat ilmu bermanfaat. Ya. Akhlak ini yang membuat dia dibedakan untuk orang mukmin, untuk kita. Ya, karena akhlak orang yang bukan Islam tidak ada, tidak punya, itu budaya bagi mereka. Karena akhlak bagi Islam bukan budaya. Orang Barat, orang ahli filsafat membahas akhlak budaya, silakan. Tapi umat Islam bukan. Makna budaya juga artinya makna ma'ruf, makna Islami. Ya. Nah, oleh karena itu kita mesti menambah pengetahuan tentang Nabi agar pikiran kita tidak lupa, dan kita perlu kepada sifat mulia akhlak untuk diri kita agar kita terus mengingat ke Rasulullah SAW, mengingat dan kita memuji Allah dengan sifat-sifat itu. Kalau kita tidak punya akhlak, kita nggak bisa memuji, nggak bisa memuji Allah. Karena yang memuji Allah adalah Allah. Jika Allah memberikan sifat itu kepada kita, kita akan memuji, mengingat, dan itu bahagia. Bapak-bapak dan ibu sekalian, saya ya hemat suara ongkoh, jadi saya pikir cukup uraian yang sedikit. Semoga bermanfaat, semoga Allah mudahkan untuk memahaminya, dan semoga Allah mudahkan juga untuk mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.